Hey moms, kali ini saya mau bikin kue kering nastar yang lumer di mulut. Cara bikinnya gampang, bahannya mudah, rasanya enak tenan. Untuk tips-tips dalam membuatnya sudah saya sertakan dalam video ini ya moms, jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa pencet like, subscribe, and share ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat moms semua. Sekarang cara membuatnya ya. Nah, untuk tepung terigu yang tadi sudah kita pisahkan, sekarang kita tambahkan dengan tepung maizena. Selanjutnya tambahkan susu bubuk. Nah, untuk ketiga bahan ini kita campurkan merata dengan spatula. Lalu setelah itu kita simpan dulu ya moms, karena akan kita pakai nanti. Selanjutnya sekarang ke bagian mixer memixer. Yang pertama kita masukkan adalah kocok butter. Selanjutnya kita tambahkan margarin. Saya selalu menggunakan campuran butter dengan margarin agar hasil cookies yang lebih enak dan renyah. Lalu selanjutnya kita tambahkan gula halus. Moms, saya selalu menggunakan gula halus agar adonannya menjadi tercampur merata dan tidak menggumpal ya Mom. Jadi jangan pakai gula pasir ya Mom, takutnya nanti adonannya menjadi menggumpal. Oke, yang terakhir kita tambahkan vanili bubuk. Butter, margarin, gula halus, vanili bubuk, kita mixer sampai mengembang, tapi tidak boleh lebih dari 2 menit ya moms, karena di sini kita mau membuat nastar lumer di mulut. Adonan sudah tercampur merata ya moms. Nah, ini saya tambahkan kecepatannya sampai dengan yang paling tinggi, tapi tetap saya cek adonannya sudah mengembang atau belum, dan saya tetap melihat timer tidak boleh lebih dari 2 menit. Sekarang kita turunkan kecepatannya hingga ke speed paling rendah. Kenapa kita turunkan ke speed paling rendah? Karena kita mau masukin kuning telur nih Mam. Nih. Karena kuning telur ini cukup kita aduk secara merata di speed yang rendah saja. Oke, kalau sudah, matikan mixernya. Nah, sekarang kita pindahkan mixernya ya moms. Kegiatan mixer memixer sudah selesai sampai di sini. Jadi bahan-bahan yang di mixer apa aja mom? Butter, margarin, gula halus, dan vanili bubuk. Itu aja ya. Selanjutnya, campuran tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk yang tadi sudah kita aduk-aduk, kita tambahkan ke dalam adonan yang sudah kita mixer. Kita tuang merata, tapi jangan lupa disaring atau diayak ya Mom. Kenapa harus disaring? Agar adonan kita menjadi
halus, lembut, dan tidak menggumpal. Ya, selesai. Lalu kita aduk rata menggunakan spatula. Tipsnya di sini, sebenarnya sih lebih baik mengaduknya menggunakan spatula saja. Tapi kalau misalkan ternyata dengan spatula agak susah adonannya menjadi tercampur merata, moms boleh menggunakan tangan. Tapi ingat ya moms, jangan lama-lama mengaduknya menggunakan tangan, karena takutnya panas atau temperatur tubuh kita yang hangat akan membuat adonan kita menjadi sedikit meleleh butternya, dan itu akan mengurangi cita rasa serta tekstur dari kue kering kita. Oke? Nah, kita tes dulu nih, udah belum? Bentukannya seperti ini ya moms, karena yang akan kita buat itu adalah nastar lumer di mulut, melt in your mouth sensation. Asik. Nah, selanjutnya kita siapkan dulu loyang, kita oles-oles dengan margarin. Di sini sekarang saya tidak pakai keras roti ya moms, jadi langsung dengan margarin aja. Set, kita pindahkan. Sekarang waktunya untuk membulat-bulatkan adonan, lalu kita tambahkan dengan selai nanas di dalamnya. Pasti enak nih. Nah, cara untuk membulatkannya seperti ini ya mom ya. Kita bulat-bulatin dulu. Kalau udah kita pipih kan, nah baru deh selai nanasnya kita tambahkan di dalam. Tutup dengan sempurna ya mam, jangan sampai lolos, jangan sampai ada yang keluar. Tuh pokoknya pinter-pinter mam lah caranya, gimana cara ngebulatin. Untuk ngebulat-bulatin pasti udah pada paham kan caranya semuanya. Kalau saya caranya kayak gini nih, tuh ya. Oke, selanjutnya lagi lalu kita pipihkan, kita tambahkan lagi selai nanas. Moms, jadi untuk nastar yang saya buat kali ini sengaja saya membuatnya dalam ukuran yang cukup besar atau jumbo. Terus selai nanasnya juga yang lumayan banyak nih isinya. Kenapa? Karena ini untuk konsumsi keluarga. Jadi saya sengaja membuat sesuai dengan selera saya dan keluarga, biar nanti sekali makan, sekali lelep langsung puas. Itu enaknya mam kalau misalkan kita membuat cookies untuk kita sendiri, jadi kita bisa variasikan sesuai dengan yang kita mau. Hore! Terus selain rasanya enak, yang paling pasti terjaga kebersihannya, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut untuk membulat-bulatkan. Bulat. Selesaikan proses buat membulatnya sampai habis ya mams. Nah, ini dia hasil dari proses bulat membulatnya. Bagus ya. Tuh. Nah, selanjutnya oven yang tadi sudah kita panaskan, kita atur kembali ya itunya, waktunya. Dan untuk apinya kita set di api bawah. Selanjutnya tadi temperatur 250 kita turunkan menjadi 150. Nah, untuk convection kita on kan karena kita membuat kue kering. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam oven. Nah, Mom, sekali lagi saya mau ingatkan kembali untuk pengaturan dari oven ini disesuaikan dengan oven Moms masing-masing di rumah ya, karena setiap oven pasti berbeda cara kerjanya.
Kue kering ini kita panggang dulu di dalam oven selama 15 menit di suhu 150 derajat Celcius. Setelah itu kita keluarkan, kita tunggu sampai uapnya hilang, lalu kita olesi dengan kuning telur. Nah, ini sudah 15 menit ya Moms, jadi kita keluarkan dulu ya kue keringnya. Ini masih dalam keadaan setengah matang. Sekarang kita olesi dengan kuning telur ya Mams. Nah, tipsnya di sini gunakan kuas yang ujungnya lembut ya Mam, agar tidak merusak permukaan kue kering. Lalu yang saya gunakan di sini hanya pure kuning telur saja. Kalau ini sudah cukup kok Mams, dan sudah cukup membuat permukaan dari kue keringnya cantik, mengkilap dan bagus. Ini hasilnya, cantik ya Mams. Nah, sebentar lagi kita mau masukin kue keringnya ini kembali ke dalam oven. Nah, sebelum kita masukin ke dalam ovennya kita atur ulang lagi. Di sini saya atur lagi timernya. Saya taruh di 20 menit saja. Lalu untuk apinya yang tadi api bawah, saya turunkan menjadi api atas bawah. Nah, selanjutnya untuk temperaturnya saya turunkan menjadi 140 derajat Celcius. Untuk konvectionnya tetap di on-kan. Sekarang yuk kita masukin ke dalam oven. Untuk pengaturan waktunya, di sini saya selalu ngeceknya secara berkala. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini nih, ini tandanya udah sebentar lagi mau mateng. Jadi sabar, dikit lagi udah mau mateng nih. Nah, udah mateng. Sekarang kita keluarkan dari oven. Baunya wangi banget. Nah, Mam, selalu ya kalau misalkan kue keringnya sudah matang, jangan buru-buru dipindahkan ke dalam toples. Kalau perlu ditaruh di cooling rack dulu agar dia kering merata dan bisa menjadi kue kering yang renyah dan tahan lama serta tidak gampang berjamur. Nah, ini Mam hasilnya, cantik ya. Selain bentuknya cantik, ini benar-benar enak, dijamin. Membuatnya sangat gampang, lalu rasanya juga enak banget. Cobain ya di rumah masing-masing.